bukan berarti hati lebih penting dibandingkan dengan akal. Begitu juga sebaliknya, akal lebih penting dibanding hati. Bukan seperti itu. Kedua komponen ini menjadi satu hal yang saling berkesinambungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Titik Bersua. Semoga sahabat Sua sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahi kebahagiaan baik secara lahir maupun batin. Salah satu tolak ukur ketercapaian hidup manusia dapat dilihat latar belakangnya melalui sejauh mana niat yang dihasilkan dalam proses melakukan perbuatan yang dijalani dalam hari-hari manusia tersebut. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya. Ini menjadi satu hal yang penting untuk sama-sama kita renungkan bersama. Sudahkah kita melandasi setiap perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini dengan niat yang disadari? Atau jangan-jangan kita mengabaikan niat itu? Jangan-jangan kita tidak pernah melibatkan niat itu dalam perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini perlu kita renungkan bersama-sama. Kita bisa bayangkan bahwa ketika kita tidak pernah melibatkan niat sama sekali dalam kehidupan kita, justru itulah posisi atau kondisi di mana kita bisa tercederai hati kita, yang mana merupakan hati adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Merujuk pada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, ada segumpal darah, yang mana segumpal darah itu ada pada diri manusia. Jika ia berbuat baik, maka seluruh perbuatan seluruh yang ada dalam diri manusia akan menjadi baik. Segumpal darah itu bernama hati. Jika hati mampu dilibatkan dengan baik dalam setiap proses kehidupan kita, maka kita akan menyadari bahwa hati itu akan menjadi bersih, hati itu akan menjadi salah satu pendorong dalam akal yang menjadi salah satu proses berpikir dalam kehidupan kita, dalam merencanakan sesuatu, dalam capaian atau tujuan di kehidupan kita. Jadi dalam hal ini bukan berarti hati lebih penting dibandingkan dengan akal. Begitu juga sebaliknya, akal lebih penting dibanding hati. Bukan seperti itu. Kedua komponen ini menjadi satu hal yang saling berkesinambungan. Tanpa akal, kita tidak menjadi orang yang bisa berpikir dengan jernih. Tanpa hati, kita juga akan menjadi orang yang berakal tanpa memperhatikan amal. Amal di sini kita bisa sesuaikan dengan yang namanya kebaikan. Tentu ada dua hal penting di sini yang harus kita lihat, bahwa pikiran yang merujuk pada perasaan, disinilah yang menjadi motor penting untuk kita bersama menyadari lebih dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya bagaimana? Kita harus sama-sama saling menyadari, sahabat Sua sekalian, tentang perbedaan mendasar antara pikiran dengan perasaan. Di akal, di dalamnya terkandung sebuah pikiran. Di dalam hati, di dalamnya terkandung perasaan. Tentu akan kurang tepat ketika kita setiap hari beraktivitas
dengan memanfaatkan fungsi akal saja tanpa memanfaatkan fungsi perasaan. Kan begitu. Jadi di sini kita bisa renungkan, kita bisa refleksikan bersama-sama betapa pentingnya penguatan akal dalam proses berpikir dan betapa pentingnya hati dalam memproses sebuah perasaan. Tentu kedua komponen ini harus saling berkesinambungan. Selagi kita masih merasakan perasaan marah yang berlebihan, perasaan benci, perasaan iri, perasaan dengki, perasaan putus asa, ya, yang itu dilakukan secara mungkin tidak sering, tapi itu mengganggu dalam proses kehidupan kita, mengganggu terhadap perasaan, mengganggu terhadap segala bentuk interaksi kita terhadap kehidupan ini. Bukan berarti penggunaan pikiran itu tidak penting, tapi bisa jadi ya, penggunaan pikiran yang tidak diimbangi dengan perasaan atau hati yang berlaku. Bukan berarti ketika kita lalai, kita itu nggak mikir. Nggak mikir dalam hal apa? Ketika kita lalai dan lupa, oh berarti kita tidak menggunakan proses berpikir kita. Berpikir pasti. Ya. Karena kita punya akal. Karena bentuk kesempurnaan dari akal manusia adalah terletak bagaimana dari dia berpikir. Tapi hati di sini berperan sebagai hal yang memuliakannya. Apapun hasil berpikir ketika dimuliakan dengan proses hati yang jernih, insya Allah itu akan menjadi satu bentuk ketercapaian hidup sebagai tolak ukur kita menuju kepada kebahagiaan. Artinya begini, ketika kita tidak memaknai atau kita merasakan sedih, ketika kita merasakan putus asa dan lain sebagainya, bukan berarti kita tidak sedang tahu atau kita sedang mikir, tidak. Kita berpikir, kita memikirkan segala sesuatu yang mana hal tersebut kita tahu bahwa kesalahan-kesalahan yang kita alami itu pasti kita juga tidak menginginkan itu. Itu kan merupakan sebagai sebuah bentuk kita berpikir. Artinya di sini apa? Pentingnya hati untuk senantiasa mengingat. Mungkin kita lupanya adalah terletak pada bagaimana pemanfaatan hati untuk senantiasa mengingat. Dan mengingat itu adalah proses kerja dari hati. Mengapa demikian? Allah pernah berfirman, yang artinya dari surat Ar-Ra'd, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram. Artinya apa? Dengan kita senantiasa mengingat sebagai suatu proses perwujudan fungsi dari hati, maka kita akan selalu dekat dengan Sang Maha Pencipta. Artinya, akal tetap menjadi satu komponen yang penting, tapi akal tidak akan dapat berfungsi dengan baik kalau kita tidak senantiasa mengingat. Dan mengingat adalah merupakan proses perwujudan dari kerja hati. Saya terbiasa menganalogikan kepada sahabat suah sekalian. Di situ saya jelaskan bahwa sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya ya, motor balap atau supercar bukan terletak pada kecepatannya, tapi terletak pada pentingnya mengingat sejauh mana rem yang bertugas untuk mengendalikan atau memberhentikan kendaraan yang super canggih tersebut. Terkadang kita berpikir, terkadang kita mengingat sesuatu tidak pada proporsi yang tepat. Di era teknologi yang serba canggih dengan segala bentuk keberlimpahannya misalnya. Seharusnya kecanggihan teknologi itu memberikan satu manfaat. Ya. Tapi ternyata fenomena yang kita lihat, teknologi itu memberikan dampak yang
justru tidak saja dalam bentuk kemaslahatan, tapi bisa saja dalam bentuk hal-hal negatif, bahkan kejahatan. Bukan berarti orang yang melakukan kejahatan itu dia tidak sadar atau tidak berpikir bahwa tindakan yang dilakukan itu salah. Bukan berarti tanpa berpikir seperti itu. Yang berbahaya adalah dia tahu tapi dia tidak mau tahu. Dia berpikir tapi dia tidak senantiasa mengingat bahwa segala sesuatu dengan cara keyakinan dalam diri mengingat Sang Maha Pencipta itu bisa membuat hatinya menjadi tenteram. Ini yang menjadi satu poin penting yang harus kita pahami bersama-sama. Karena apa? Kehidupan yang sekali dalam siklus yang kita jalani ini, itu tantangan hidup terbesar bagi umat manusia adalah bagaimana kita bisa menerima segala sesuatu dengan cara yang terbaik sebagai upaya untuk kita dapat melakukan segala sesuatu dengan cara yang baik. Ini menjadi satu hal yang penting untuk kita renungkan bersama-sama. Caramu berterima kasih menunjukkan caramu menerima kasih. Ini merupakan satu hal yang bisa kita refleksikan bersama-sama. Bahwa pentingnya kita berpikir berlaku yang terbaik, yang mana perbuatan yang kita lakukan harus memperhatikan terhadap koridor-koridor batasan hati dalam mengingat segala sesuatu, bahwa dengan kita mengingat kita akan senantiasa hidup tentram dan mengingat selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Jadi sekali lagi, akal bukan berarti tidak penting. Akal tetap berada pada koridornya dalam proses merealisasikan pikiran, ya, angan-angan, ya. Bukan berarti angan-angan atau imajinasi itu tidak penting, itu perlu, karena memang angan-angan itulah yang menjadi satu proses seseorang bisa merealisasikan sebuah gagasan. Ketika akal berada pada pikiran, ya, hatilah yang akan mengantarkan pada sebuah kenyataan. Hati yang jernih akan mengantarkan pada pikiran yang menuju kepada tidak hanya pada imajinasi, tapi dia akan menuju kepada gagasan. Gagasan akan menuju kepada satu konsep tindakan. Konsep tindakan akan menuju kepada sebuah cita-cita yang luhur. Hati yang kuatlah yang akan dapat mengantarkan dari pikiran menjadi sebuah kenyataan. Hati dengan niat yang baik yang akan mengantarkan pada makna dan arti kehidupan yang sejati. Saya kira itu menjadi satu hal yang kadang kita lupa. Lupa adalah porsi pada akal. Akal dalam bentuk pengetahuan, walaupun dia bisa merealisasikan sesuatu, tetap penting. Ya, pemanfaatan hati yang jernih, hati yang senantiasa mengingat Tuhan, hati yang senantiasa memberikan satu pemahaman pada kita bahwa segala sesuatu akan menjadi takdir yang baik sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita dapat mengubah nasib dengan cara yang terbaik, disitulah letak di mana kita mempersiapkan hati. Mempersiapkan hati yang benar-benar bisa lapang atas segala sesuatu yang akan terjadi pada kehidupan kita. Takdir urusan Allah, urusan kita terletak pada bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik dan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan terletak pada kebenaran, karena kebenaran adalah milik Allah. Semoga kita senantiasa selalu bijak dalam kehidupan yang kita jalani dengan cara berpikir yang baik dan dengan koridor perasaan-perasaan yang dihasilkan oleh hati untuk selalu mengingat bahwa
segala sesuatu harus dijalankan dengan cara yang sangat baik dan lebih baik. Semoga sekilas refleksi diri yang bisa kita renungkan bersama-sama memberikan satu awalan untuk kita dapat tergugah perasaan dan pikiran kita untuk senantiasa mengingat terhadap kemahaannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.